Nah, spoknya yang karbon ini juga bikin dia lebih stiff, tapi redamannya ketika ground jalan tuh enak teman-teman. Nah, ini didukung sama ban tubeless dari Vittoria ini. Pagi teman-teman, apa kabar? Balik lagi di channelnya Dani. Kalian sadar nggak sih, beberapa minggu ini atau mungkin sekitar sebulanan, aku tuh ganti wheelset yang ukurannya rada tipis, karena kebetulan waktu itu mau event Elevation Hunter dan event apa ya, aku lupa. Nah, pokoknya intinya aku nyobain VAR Sport S3 yang tahun 2023 dicombine sama, nah ini menarik, ini nanti bakal kita bahas, ban tubeless, ban yang masih kontroversi, ada yang lebih suka clincher, ada yang lebih suka tubeless, ya terserah. Yang jelas tubeless itu adalah salah satu teknologi baru Vittoria Corsa Graphene Tubeless. Jadi aku mau ajak kalian buat nge-review wheelset dan ban ini. Sebelumnya tuh udah banyak banget yang minta di komen sama di Instagram terutama ya, karena aku sering share di story, Mas tolong reviewin dong, atau Mas reviewnya gimana. Lah aku selalu bilang sabar, karena aku minta waktu buat ngerasain biar lebih totalitas, buat nanjak ekstrim, buat nahan speed di flat, buat long ride ya kan. Oke teman-teman, langsung kita lihat VAR Sport Ventoux S3 2023. Let's go. VAR Sport Seeking Perfection, www.varsports.com. Nah, ini dia wheelsetnya, let's go, kita buka. Ini yang bagian depan, VAR Sport Ventoux S3. Ini profilnya rada tipis, ini jelas buat climbing ya. Dan di sini aku bakal nyoba combine bareng sama Vittoria Corsa Graphene 2.0 tapi yang tubeless. Nah, ini aku baru pertama kali nyoba ban tubeless dari Vittoria, karena sebelumnya selalu yang clincher yang ada ban dalamnya. Dan ini warnanya hitam-hitam dengan tebal 28C. Ini juga udah ada sealant, tube sealant atau cairan tubeless dari Vittoria juga. Setelah unboxing, kita lihat detailnya. Ini dia Ventoux S3 2023 dari VAR Sport. Kalau dilihat dari jauh, full bike-nya seperti ini teman-teman. Aku boleh bilang mungkin salah satu yang teringan di pasaran, karena dia tuh cuman 1200 graman sepasang ya, depan belakang. Luar biasa. Dan dia tuh spoknya udah karbon teman-teman. Nah, ini adalah spok atau jari-jari, dia sudah karbon. Detailnya di sini tulisan VAR. Nah, di bawah ini ada tulisan Ventoux S3. Ini kayak dekal gitu ya. VAR Sport. Detailnya seperti ini. Untuk hubnya sendiri dari VAR Sport. Dan yang aku suka dari wheelset ini adalah ketebalan rim antara depan dan belakang itu beda tebalnya. Jadi walaupun dia seri climbing tapi beda. Biasanya yang beda tuh kalau yang seri aero, jadi misalnya 40-60 atau 45-55. Nah, ini dia depannya 30.
atau 3 cm ya, seperti ini. Lalu yang belakang 35. Kalau dari jauh nggak terlalu kelihatan ya. Nilai plus lain dari wheelset ini adalah dia mempunyai eksternal dan internal width yang berbeda. Jadi lebih aero gitu teman-teman. Kalau secara visual itu mirip kayak tetesan air. Kalau dibandingin sama brand lain, dia mirip kayak Roval Rapid CLX. Jadi dia pakai sistem yang sama, perbedaan eksternal dan internal width. Terus efeknya lagi kayak gimana? Jadi dia tuh bakal lebih aero kayak teardrop gitu. Apalagi dengan tren sekarang, wheelset itu makin lebar-lebar. Karena pakai wheelset lebar, otomatis ban juga bisa pakai ukuran yang lebih lebar sehingga lebih hemat power. Dan wheelset yang lebar itu bakalan lebih stabil teman-teman kita pakai. Sebelum kita bahas feel pemakaiannya, sekarang kita mau bahas ban tubeless dulu. Kenapa sih kita harus pakai tubeless? Walaupun kalian bersepeda ada yang udah lama, ada yang barusan sebentar, tapi aku yakin ada sebagian besar dari kalian atau sebagian kecil ya yang nggak ngerti apa sih ban tubeless ini. Oke, aku jelasin. Jadi ban tubeless itu adalah suatu teknologi di mana ban tidak perlu ban dalam. Jadi dia menggunakan cairan buat ngisi rongga-rongga yang ada di dalam ban. Nah, kalau pakai ban tubeless ini kita harus pakai rim tab yang bagus yang bisa nutup rongga-rongga dari wheelset itu. Ban tubeless itu kalau semisal kita di jalan tiba-tiba kena kayak semacam staples gitu atau kawat, dia bisa menutup sendiri. Nah, keren kan? Kalau kita pakai ban pelincar itu kita harus ganti ban atau kita tempel. Nah, ini enggak, karena di dalamnya itu ada cairan yang tadi aku bilang semacam liquid sealant, dan ketika ada bolongan udara di dalamnya itu dia ngasih tekanan supaya air atau cairannya tuh nutup rongga-rongga yang bocor teman-teman. Jadi dia lebih aman dari kempes kalau semisal kena trouble, kena staples dan lain-lain. Dulu aku bingung kenapa kok ban tubeless ngeklaim dia bisa pakai PSI rendah tapi rolling resistance tetap bagus atau tetap minim. Logikanya gini, kalau kita PSI atau tekanan bannya rendah, dia kan pasti kan berat ya. Jadi intinya tambah berat lah. Nah, tapi kalau tubeless itu kalian coba lihat web manapun tuh enggak gitu. Nah, ini aku jelasin. Karena kalau tubeless dia kan minim ban dalam, tanpa ada ban dalam. Jadi dia mengurangi gesekan. Gesekannya dari ban luar, dari media atau jalan atau aspal, dia langsung kena ke ban, lalu ke wheelset karena dia nempel. Bukan nempel juga ya, tapi langsung ke kunci gitu, ada kayak hooknya. Sementara kalau kita pakai ban dalam, gesekannya tuh kayak double dari media atau dari jalan, dari aspal, lalu ke ban luar, lalu kena ban dalam, baru ke wheelset. PSI atau tekanan yang rendah pada ban itu membuat getaran lebih tidak terasa. Terus satu lagi yang aku sadarin ini adalah kalau kita minim getaran, itu ternyata power yang kita hasilkan lebih irit. Karena badan kita tuh nggak nahan teman-teman. Jadi ini lebih secara overall, secara badan kita nggak gampang lelah. Coba bayangin kalau kita gowes 200 kilo dengan PSI yang 110 misalnya ya, terus kita kayak nahan getaran gitu tuh lama-lama badan kayak capek nggak sih ya kan. Tapi sebaliknya kalau kita dengan PSI yang lebih rendah, tekanan lebih rendah, lebih nyaman, lebih empuk tuh lebih enak. Sementara itu buat manuver juga lebih nyaman kan, lebih aman. Terus kalau hujan lebih ngegrip. Kalau kita terlalu keras, hujan tuh dia lebih rawan tergelincir atau slip atau terpeleset. Yang terakhir dan mungkin ini yang paling penting adalah kalau kita pakai ban tubeless secara overall dia rata-rata lebih ringan karena dia nggak pakai ban dalam. Jadi cuman ban luar sama cairan. Otomatis buat kalian yang suka nanjak atau yang pencari bobot ringan tuh rekomen banget buat pakai ban tubeless. Ya, itulah alasan-alasan kenapa kok kalian harus memikirkan buat pakai ban tubeless. Oke teman-teman, sekarang kita review feel pemakaian dari Ventoux S3 ini. Yang pertama, aku ngerasa secara aerodinamika dia enak banget. Walaupun ini tipis, sekitar 3 sentian,
Cuman buat nahan speed dia tidak terlalu ada masalah, diputar enak, nggak perlu yang model kayak biasanya kalau kita pakai wheelset tipis itu kita harus kayak muter gitu teman-teman. Tapi ini enggak, buat nahan speed dia masih oke. Aku pakai Minion Race beberapa kali juga oke. Yang jelas stop and go nya tuh enak banget. Dia tarikan awalnya langsung jebret, nggak gandul di belakang. Ciri khas dari wheelset tipis banget. Nah spoknya yang karbon ini juga bikin dia lebih stiff, tapi redamannya ketika ground jalan tuh enak teman-teman. Nah ini didukung sama ban tubeless dari Vittoria ini, karena PSI-nya nggak terlalu nggak terlalu tinggi, jadi dia redamannya lebih enak. Dipakai itu lebih nyaman teman-teman. Ini terbukti ketika long ride, ketika aku pakai di Elevation Hunter sama Joglo Semar, dia tuh nyaman, badan tuh nggak capek, kaki nggak capek, terutama punggung boyok sama tangan ya. Aku nggak ada masalah sama sekali, semuanya aman. Nah khusus buat Elevation Hunter ini wheelset juara teman-teman, dengan berat sekitar 1,2 kilo. Aku ngelahap yang pertama Suraloyo tuh enak banget, nggak ada masalah. Aku pakai tempo zona 3, terus aku coba waktu itu habis dari Suraloyo ke Gua Jepang aman, tentram, sentosa. Yang terakhir ke Klangon itu masih bisa nyusul beberapa orang teman-teman. Jadi ini rekomen banget. Kalau dari segi value, aku ngerasa ini worth it banget. Dengan harga segitu kita dapat performa yang cukup oke, dengan bobot yang sangat ringan. Ya menurutku sih worth it, layak buat kalian beli teman-teman. Khusus untuk ban, aku mau kasih notes selama aku 1 bulan lebih pakai ini, tidak bocor sama sekali. Yang terakhir masukan dari aku, kalau kalian pengen yang tampilannya lebih garang, yang lebih mantap dan nahan speednya bisa lebih enak lagi, kalian bisa pilih yang Ventox S5. Dia tebalnya sekitar 5 mili, jadi kalau kalian pakai sepeda aero tuh pasti bakal lebih garang, lebih mantap lagi. Sebaliknya kalau kalian cari yang all round, yang terutama buat nanjak-nanjak pedas-pedas, Ventox S3 ini yang paling the best. Oke teman-teman, buat kalian yang tanya bisa beli di mana, aku bakal kasih linknya di deskripsi. Mungkin sekian dua kali ini. Kalau pertanyaan dan saran langsung tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap sehat dan tetap semangat.